UI umumkan putusan terkait nasib gelar Dr. Bahlil. Prabowo bertemu 8 konglomerat Indonesia di Istana, ini yang dibahas. Waskita beri diskon tarif 20% di 2 ruas tol saat mudik lebaran. Pilu, keluarga tersengat listrik saat banjir di Bekasi, 1 tewas. 4 bangunan di Puncak Bogor disegel, diduga jadi biang kerok banjir Jakarta. Tom Lembong melawan usai didakwa rugikan negara 578 miliar, ajukan eksepsi. Seskap Teddy naik pangkat jadi letnan kolonel. Paus Fransiskus kirim pesan suara pertama sejak dirawat. Bersama saya Rizky Agustian, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Universitas Indonesia mengumumkan putusan terkait disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. UI memutuskan agar Bahlil Lahadalia memperbaiki disertasi doktoralnya. Rektor UI Heri Hermansyah dalam jumpa pers di ruang Senat FKUI Salemba, Jakarta Pusat mengatakan keputusan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi 4 organ UI. Pertemuan terbatas 4 organ UI memutuskan untuk melakukan pembinaan kepada promotor, kopromotor, direktur, kepala program studi, dan mahasiswa terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan. Heri menjelaskan, pembinaan dilakukan berbeda-beda kepada promotor hingga mahasiswanya, mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika UI, dan peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. UI berkomitmen untuk menegakkan standar akademik yang tinggi dan memberikan perhatian serius terhadap segala bentuk pelanggaran akademik dan etik di lingkungan UI. UI berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran berharga dalam memastikan pelaksanaan pendidikan di UI tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik yang berlaku. Sebelumnya, Bahlil meraih gelar doktor kurang dari 2 tahun dalam program studi kajian strategik dan global UI dengan predikat cum laude. Sidang terbuka promosi Dr. Bahlil digelar pada Rabu 16 Oktober 2024. Gelar Dr. Bahlil memicu polemik di tengah masyarakat. UI kemudian menangguhkan kelulusannya. Presiden Prabowo Subianto bertemu 8 konglomerat di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin. 8 pengusaha besar Indonesia tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda. Para konglomerat yang hadir yakni Antoni Salim, pemilik Salim Group, Sugianto Kusuma yang merupakan bos Agung Sedayu Group, dan Prajogo Pangestu, pemilik Barito Pacific Timber. Kemudian Boy Thohir selaku Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Lalu Franky Usman Wijaya yang merupakan salah satu pemimpin utama di Sinarmas Group. Selanjutnya Dato Sri Tahir yang merupakan pemilik Mayapada Group, James Riyadi pemilik Lipo Group, dan Tommy Winata selaku pemilik grup Artagraha. Prabowo tampak didampingi Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya saat menemui ke-8 pengusaha besar tersebut. Hal ini terlihat dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet di akun Instagram. Pada pertemuan itu, Prabowo berdiskusi mengenai perkembangan terkini di tanah air dan dunia global. Prabowo membahas program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri kecil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi dan Antara. Presiden Prabowo dalam pertemuan itu juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. PT Waskita Tol Road memberikan diskon 20% di 2 ruas tol pada arus mudik dan balik Lebaran 2025. Diskon tersebut berlaku untuk tol Pemalang Batang dan tol Kayu Agung Palembang. Korporat Sekretari WTR Ahmad Hamdi mengatakan diskon tarif tol ini berlaku untuk seluruh golongan kendaraan dengan asal tujuan perjalanan jarak jauh dan sebaliknya. Diskon tarif di ruas tol Pemalang Batang berlaku untuk perjalanan dari arah Jakarta menuju Semarang mulai 24 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 25 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sementara diskon
Diskon tarif tol untuk arus balik berlaku untuk perjalanan menerus dari arah Semarang menuju Jakarta mulai 8 April 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 9 April 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk ruas tol Kayu Agung Palembang, diskon tarif berlangsung mulai arus mudik Lebaran 24 dan 25 Maret 2025 dan periode arus balik 8 dan 9 April 2025. Diskon juga berlaku untuk seluruh golongan kendaraan dan berlaku 24 jam mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga keesokan harinya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ahmad mengatakan PT Waskita Toll Road sudah melakukan persiapan jelang arus mudik Lebaran, salah satunya melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada jalan tol milik WTR agar dapat nyaman dan aman dilalui oleh pengguna jalan tol. Banjir yang menerjang wilayah Jabodetabek termasuk Bekasi menimbulkan korban jiwa. Satu keluarga di Bekasi tersengat aliran listrik saat banjir. Kejadian ini mengakibatkan satu orang tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan kejadian bermula saat banjir melanda perumahan Taman Wisma Asri, Teluk Pucung, Kota Bekasi pada Selasa kemarin. Saat ketinggian banjir mencapai betis orang dewasa, sang ayah mencoba menyedot air dengan pompa. Namun kabel dari pompa air tersebut justru mengalami korsleting. Aliran listrik menyebabkan seluruh keluarga tersengat listrik. Ketiga orang yang menjadi korban yakni AH, istrinya, dan anaknya RNA. Sengatan listrik itu menewaskan RNA, sedangkan kedua orang tuanya masih bisa diselamatkan. Sementara itu, banjir di wilayah Jabodetabek yang telah surut meninggalkan lumpur tebal yang sulit dibersihkan warga, salah satunya di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dari pantauan iNews ID, lumpur tebal menyelimuti rumah-rumah warga. Hingga hari ini, warga masih berjibaku untuk membersihkan rumahnya. 4 bangunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor disegel dalam rangka pengawasan. Bangunan tersebut diduga melanggar aturan dan menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di wilayah Jakarta. Penyegelan itu dilakukan dengan pemasangan pelang oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudi Susmanto Kamis kemarin. Adapun 3 lokasi yang disegel yakni pabrik teh Ciliwung di Telaga Saat, Ibis Fantasi Puncak, bangunan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land. Hanif menjelaskan, 4 bangunan tempat wisata tersebut terindikasi melakukan pelanggaran pidana dalam pembangunan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendalaman dengan tahapan penyidikan. Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan yang disegel berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan 1 korban jiwa. Hanif menambahkan, penyegelan ini sedianya akan terus berlanjut di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung, mulai dari hulu di wilayah Puncak Bogor hingga hilir di wilayah Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melawan usai didakwa merugikan negara 578 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong mengatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis kemarin. Pernyataan Tom Lembong disambut tepuk tangan pengunjung sidang. Hakim pun sempat menegur pengunjung agar menghormati persidangan dan tidak bertepuk tangan. Jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa Tom Lembong merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Kerugian itu terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Jaksa juga mengungkapkan terdapat 10 orang yang menerima cuan dari kasus korupsi impor gula pada 2015-2016. Totalnya mencapai 515 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara yang mencapai 578 miliar rupiah. Namun, jaksa tidak menyebutkan adanya keuntungan yang didapatkan Tom Lembong untuk memperkaya diri dalam dakwaan tersebut. Tom Lembong didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara pengacara Tom Lembong, Arif Yusuf Amir, mengatakan kliennya tidak terbukti melakukan korupsi 1 rupiah pun. Dia menilai jaksa tak bisa membuktikan adanya aliran dana kepada Tom Lembong. Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan telah menyatakan tak ada penyelewengan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Karena itu, Ari meminta majelis hakim bisa bertindak secara adil dalam memimpin persidangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya naik pangkat 1 tingkat ke Letnan Kolonel dari sebelumnya berpangkat Mayor. Hal itu terlihat dalam surat perintah nomor sprint _674 _2
2025 yang dikeluarkan Markas Besar TNI Angkatan Darat. Dalam surat itu disebutkan, Teddy segera menyandang pangkat Letkol per tanggal 25 Februari 2025. Seperti diketahui, Teddy kerap dikenal sebagai ajudan Prabowo, bahkan sejak Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Wajahnya sering muncul dimanapun Prabowo berada, termasuk ketika Prabowo menjalani kampanye Pilpres 2024. Kini pria kelahiran 1989 ini dipercaya menjabat Sekretaris Kabinet lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Teddy Indrawijaya lahir pada 14 April 1989 di Manado, Sulawesi Utara. Teddy merupakan putra dari pasangan Kolonel Infanteri Purnawirawan Giono dan Mayor CAJ-K Patris R.A. Rumbayan. Teddy lulus dari Akademi Militer pada 2011. Selain itu, dia menyandang status lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Benning, Amerika Serikat pada November 2019. Paus Fransiskus untuk pertama kali sejak dirawat di Rumah Sakit Gamela, Roma, Italia, memberikan pesan suara. Pesan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu diputar dalam acara doa malam di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Kamis malam. Isi pesan Paus dalam bahasa Spanyol, seperti dikutip dari Australia Broadcasting Corporation, adalah, "Saya berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas doa-doa Anda untuk kesehatan saya dari lapangan Santo Petrus. Saya menemani Anda dari sini. Semoga Tuhan memberkati dan Bunda Maria melindungi Anda. Terima kasih." Paus yang berusia 88 tahun saat ini dirawat di Rumah Sakit Kota Roma, Italia, akibat bronkitis. Namun dalam pemeriksaan lanjutan, dokter mengungkap Paus juga menderita pneumonia pada dua paru-parunya. Dokter juga mendeteksi gangguan ginjal dini berdasarkan hasil pemeriksaan darah. Meski dalam kondisi sakit dan tidak terlihat ke publik sejak dirawat, Paus tetap beraktivitas. Pemerintah Tahta Suci Vatikan pada Kamis kemarin mengumumkan pengangkatan dua uskup melalui persetujuan Paus. Sementara itu, berdasarkan laporan medis terbaru, Paus sudah tidak mengalami demam serta hasil pemeriksaan darah stabil. Meski demikian, Paus masih dalam pemantauan ketat yang berarti belum keluar dari bahaya. Pada awal pekan ini, Paus mengalami dua serangan gangguan pernapasan akut, membuatnya harus mendapat bantuan ventilator. Namun pada Kamis kemarin, Paus sudah bisa melakukan tugasnya sembari menjalani perawatan dan istirahat. Selain itu, Paus Fransiskus sudah menjalani terapi fisik untuk membantu mobilitasnya sejak Rabu 5 Maret lalu. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.